Kalau belum lama ini teman-teman tahu ya tentang fenomenal viralitas yang sangat tinggi, yaitu telur dadar bikin kanker. Lagi-lagi saya mengundang beliau, Pak Iwan, Dr. Ari. Ya. Wow, kenapa? Karena belum lama ini juga rame lagi stigma mengenai diabetes tidak dapat disembuhkan. Tuh, ini dari Kompas, tetapi bisa dikendalikan. Kita kasih solusi. Belum lagi berita ada juga yang minum ini aja, apa segala macamnya, kita berani garansi sekian menit turun. Wah, Luar biasa itu. keren. Berarti bagus dong Pak. Itu bisa berarti pakai itu gula darah turun maksudnya. Iya. Ya kan, diminumin sekian menit garansi pasti turun. Wah, berarti kan bagus. Wah, berarti saya akan bela. Berarti ada Pak penyembuhnya Pak dengan cara minum itu Pak. Nggak tahu ntar menurut Anda seperti apa ya. Sama halnya dengan stevia. Ini fenomenal sekali. Tahu Pak stevia? Ya tahu lah. Tahu kan? Ini kan sahabatnya penderita diabetes katanya. Kan gula sehat Pak. Pakai itu aja, diganti gula-gula pasirnya. Oke? Iya. Tapi ya benar juga itu. Hah? Nanti kita bahas ya Pak ya. Iya. Saya harus detail sekali nih gimana caranya penanggulangan diabetes yang benar, sehingga banyaklah ya saudara-saudara saya, lingkungan saya juga dia shopping ya atau belanja ganti dokter ini, ganti dokter itu, apa segala macamnya. Bahkan menurut Menteri atau Kementerian Kesehatan gimana? Diabetes angkanya atau bisa disembuhkan nggak kata Kementerian Kesehatan? Ya tidak, setahu saya tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Kata siapa? Ya, saya Kata dapat Kementerian Kesehatan. Iya juga, para ahli juga demikian. Dikontrol aja. hanya Terkontrol. Tapi Gula darah terkontrol. Oh, oke. Tapi kalau yang katanya gula darah naik, fungsi ginjal turun itu gara-gara apa? wah itu sistemik sudah. Jadi kalau intinya gini, manusia itu kan terdiri dari sekian triliun sel. Nah, ada sel otot, sel mata, termasuk sel ginjal. Nah kalau sel itu nggak dapat makan, akibat gulanya macet dalam darah, kan termasuk lama-lama sel ginjal juga kelaparan. Nah, Jadi sel turun juga lah. butuh gula ya? Butuh gula. Oke, terus? Ya kalau gulanya macet dalam darah, kan definisinya gula darah. Berarti gula yang diangkut oleh darah. Darah kan hanya pelayan. Kan gitu. Bukan target utama. Gula dari makanan kita masuk ke darah kita, dibawa darah ke siapa? Ya ke sel. Ke sel mata, sel otot, sel ginjal, sel liver, macam-macam sel itu. Dan sel itu cinta sama gula. Gula itu bahan bakar sel emang. Makanan. Saking pentingnya gula itu, liver loh diberi kemampuan Tuhan untuk membuat gula dari lemak. Ya berarti Yang gula penting. itu dibutuhkan juga dong. Butuhkan. Cuma diganti apa gimana? Misalnya pakai stevia atau gimana? Loh, stevia itu bukan gula. Kita bahas deh. Detail ya kita bahas ya Pak ya. Oh boleh. Ya, sampai Kita nanti kan sharing Anda. aja. Ya. Pokoknya sampai nanti Anda berikan solusi lah, kasih solusi lah ke kami. Ya. Sebenarnya konsep apa yang akhirnya bisa menjadi harapan baru lah buat penderita diabetes apa segala macamnya. Karena memang Anda kan pakar nutrisi. Dokter Ari berarti spesialis apa Pak? Spesial umum. Umum. Oh umum berarti, tapi ngerti juga Ya tentang. karena umum semuanya paham. Oke. Ya diabetes ya. Menarik Penyakit ya. lain. Belum lagi ngomongin kanker, panjang lah ya nanti ya. Pelan-pelan ya. Sebenarnya diabetes ini seperti apa sih Pak penanganannya? Karena semua juga banyak sekali yang klaim gitu loh. Ada yang bilang nggak bisa disembuhkan, ada yang bilang sekian menit. Tapi ternyata aduan-aduan dari mereka adalah cuma nurunin gula darah. Akhirnya tapi mungkin harus kebergantungan lah ya. Ketergantungan setiap atau seumur hidup bahkan minum itu biar gula darahnya stabil terus. Unik sekali nih ya. Penyakit degeneratif atau ibu penyakit ini Pak ya. Iya. Gimana Pak? Mungkin Anda bisa jelaskan secara singkat atau mungkin detail tapi nggak berat lah bahasanya. Ya, jadi kalau kita lihat diabetes kan selama ini hanya fokus ke gula darah, kandungan gula dalam darah. Sedangkan kita tidak pernah fokus bahwa tujuan gula diangkut oleh darah itu adalah untuk dikasihkan ke dalam sel. Jadi kalau seandainya dari darah menuju sel itu ada hambatan, kan otomatis gula bisa numpuk dalam darah. Atau memang orang ini kebanyakan makan gula. Hanya dua itu aja. Kalau orang sudah diet gula, misalkan dia nggak makan gula, tetapi masih makan nasi ya, dan masih naik gulanya, ya, kemudian dari kurangi makannya, masih naik pula gulanya, berarti itu ada masalah metabolik, di mana ada masalah komunikasi ya, tanda kutip komunikasi antara sel darah merah ya
sistem tubuh untuk memberikan gula kepada sel-sel kita. Ya, sel kita kan banyak, mulai sel otot, sel kaki, sel mata, sel otak kan itu udah membawa gula. Dan sel itu kan hidup. Sel itu punya mata telinga loh, dia bisa ngomong loh dia tuh. Ada komunikasi antar sel. Ada komunikasinya, nggak sembarangan. Tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel loh. Banyak warga negaranya. Ya kayak kita ini bicara begini. Itu kayak Bang Dery kan orang komunikasi, media, saya bukan media, kita komunikasi ya begini sama. Baca saya ini sel pabrikan, saya ini sel punya konsep, Bang Dery sel media, kita ngobrol itu loh. Bayangkan jika bahasa kita ini nggak sama, ada sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa komunikasi. Contoh telinga Bang Dery sama telinga saya ini ada yang nyumpelin, mau ngomong gimana? Ya nggak denger itu aja ada loginya. Bayangkan jika ini saya bawa gula nih, tugas saya ngasih gula ke Bang Dery. Tapi sayanya budek. Itu budek. Itu padahal Bang Dery butuh gula saya kan? Enggak denger saya. Ya, kira numpuk di saya kan? Bang Dery lemas enggak? Iyalah. Nggak lemes. Ya, orang fokus ke sayanya, ke gula darah itu. Kebanyakan gula, disuruh diet makan gula. Kan Bang Dery makin lemes kan? Nah, contoh gitu. Karena karena kita hanya fokus ke kadar gula darah, lalu diturunkan. Seolah-olah itu solusinya, padahal enggak. Makanya orang-orang diabetes itu lemas kan orangnya. Akhirnya lama-lama sel-selnya makin lapar, ginjalnya dan sel-sel yang lain, sel liver, sel ginjal, sel otot, sel jantung ya. Nanti duluan mana yang rusak kita nggak pernah tahu. Ada yang duluan ginjalnya yang turun fungsinya, ada yang jantungnya turun fungsinya. Ya semua sel kena karena sel itu butuh gula emang. Terutama sel otot ya. Ya kata bapak saya kan kadang dulu waktu saya kecil, ayo sarapan minum teh manis pakai gula karena manusia butuh tenaga, teh manis pakai gula pasir gitu. Bener itu ya? Ya bener. Oke. Bener. Anak kecil kan suka gula. Contoh seorang anak nih, dia nggak tahu tentang, belum bisa baca tulis. Karena dia secara naluri milih apa makanan? Permen. Yang manis kan? Gula iya. Ya itu sudah habit bawaan dari sang pencipta lah. Kalau bintik-bintik di betisnya hitam-hitam itu katanya kelebihan gula. Kayak koin-koin gitu. Itu apa sih? Ya belum tentu dok ya. Belum tentu. Itu apa dok? Bisa aja dokter banyak nangan ini. Apa tuh dok? Ya bisa mungkin alergi atau ada infeksi seperti itu. Oke. Belum tentu gula, belum. Coba kita ke beritanya dulu ya. Tadi ada cara penanggulangan diabetes tadi itu ada beberapa poin. Salah satunya adalah diet keto. Nih, cara mengobati diabetes secara alami dari liputan6.com. Berarti kan nggak mungkin bohong dong Liputan 6. Iyalah. Iya dong, kan media. Iya betul. Iya kan? Kan ahli komunikasi. Yang pertama adalah melakukan diet ketogenik. Cara mengobati diabetes secara alami dengan diet ketogenik. Diet ketogenik yaitu diet yang tinggi lemak, tinggi protein, dan rendah karbo. Berarti nasinya ditekan. Ya, nasi dan gula. Nasi dan kan karbohidrat. Nanti endingnya ke gula. Ada yang gula, ada juga gula siap jadi gula kayak gula pasir. Itu gula. Sehingga tubuh akan membakar lemak dan menggunakan hasilnya yakni badan keton sebagai sumber energi. Anda bisa jelasin Pak, kenapa? Karena ini kan channelnya pengusaha. Jadi kasih solusi ini memang tempat nongkrongnya para pengusaha agar bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Definisi autopilot. Bayangkan ketika pengusaha yang mungkin setiap jalan-jalan, meeting sana, meeting sini, di luar negeri apa segala macam, konsumsinya kan nggak teratur tuh, makanan-makanannya apa segala macam, atau udah terpapar, siapa yang mau jalanin bisnisnya? Sementara pengusaha memang harus 24 jam di situ kan, mantau, bukan secara literally ya, tapi memang ya begitulah pengusaha. Bayangkan ketika udah sering jajan, makan sembarangan, ini dekat sekali dengan pengusaha biasanya. Nah, makanya saya butuh Anda Pak jelaskan. Dan yang berikutnya adalah sekarang pengusaha trennya diet. Kadang-kadang ketemu sama klien kan pakai bajunya kan harus slim. Termasuk saya gitu kan. Nah, jadi diet ketogenik, Anda setuju dong? Kan Liputan 6 loh. Ya, kalau kita hanya fokus ke fokus penurunan gula, tidak fokus ke esensi bahwa gula itu dibawa darah menuju sel. Sekilas benar ketogenik, tapi apakah sembuh diabetes? Enggak. Hah? Diet ketogenik nggak bisa nyembuhin diabetes? Nggak bisa. Hah? Kan nurunin nasi sama gulanya Pak. Loh ya, kita hanya fokus bahwa gula diturunkan dalam darah sehingga kita mengurangi input
gula dari luar, ya turun dong. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita membahas bahwa kenapa gula itu sulit masuk ke dalam sel? Itu ada satu yang kita jawab. Kenapa, tanda kutip, kenapa kok sel itu tuli dari insulin gitu loh, namanya resistensi insulin. Itu tidak terjawab di situ. Berarti salah dong. Nah, akhirnya kalau kita liver ke ketogenik, apalagi yang ekstrim ya sampai membenci karbo ya, karbo itu dihilangkan ya. Kan ada juga orang begitu ya. Itu akan memperberat kerja liver. Liver harus bikin gula. Otak kita ini hanya bisa makan 2 bahan bakar utama dia, yaitu glukosa atau gula. Yang kedua adalah keton. Nah, keton itu adalah bahan bakar buatan liver. Dibuat dari apa? Dari lemak. Gitu. Nah, tapi ada efek samping, keton itu asam, sehingga akan membuat darah mengasam. Oleh karena itu banyak stigma di luar sana, orang sakit itu mengasam darahnya. Jadi asam itu akibat dari satu sebab. Makanya pada orang diet keto udah mengasam, dia masih kasih sodium bikarbonat, dipastakan lagi. Jadi ini kan blunder. Makanya kalau kita bicara tentang kesehatan itu harus kembali ke basic. Apa sih maunya Tuhan pada tubuh kita? Itulah kita harus mulai edukasi di masyarakat. Oh, makanya hadirlah konsep karnus ini. Betul. Tapi bahayanya adalah sekarang lawan Anda jadi banyak, Pak. Lawan arus masalahnya. Arus lagi tenang ke sana, Anda keluar, padahal niatnya baik tuh ya, untuk mengembalikan Cara kerja tubuh manusia. cara kerja tubuh manusia sebagaimana algoritmanya. Ya, akibat dari sang pencipta loh. Dari sang pencipta. Iya, sang pencipta loh. Dan itu bisa dibaca dari ilmu dasar. Jadi kita mau belajar biokimia, baca fisiologi ya, biokimia. itu kejawab semua kok, kebuka semua kok itu. Nggak ribet manusia itu sebenarnya. Waduh, Tidak Anda nama musuh baru dong. Kemarin ada seorang dokter pakar nutrisi juga lah ya, teriak-teriak gara-gara telur dadar bikin kanker Anda. Sekarang penemu bahkan komunitas diet keto, saya akan memanggil Anda bahwa katanya Anda tidak bisa menyembuhkan diabetes. Boleh. Wow, ditantangin lagi Pak Iwan, Pak Iwan. Pak, ngeri banget Sebetulnya ya. itu, Ibu sabar ya Bu. Ibu langsung kaget loh. Ibu langsung kaget. Langsung begitu tadi. Karena saya tahu Bu emang berat. Emang laki-laki tugasnya berat Bu memang. Sabar ya Bu. Ibu terima beres saya Bu ya. Saya juga sama kok. Istri saya juga sering-sering nangis baca-baca komen saya. Sabar. Ya masalahnya mereka klaim itu tentang ya. Oke, ralat. Saya nggak pernah menemukan Anda ngeklaim tentang penyembuh diabetes untuk komunitas diet keto ya. Saya baca jurnal saja. Ntar saya salah lagi nih, dipelintir nih. Ya. Mungkin saya tahu, mungkin Anda nggak tahu lah. Anda pernah ngeklaim bahwa diet kami menyembuhkan diabetes juga saya nggak tahu. Disclaimer. Tapi yang saya tangkap adalah gayanya anak-anak diet keto adalah tuh. Menurut data kan, menurut berita adalah rendahin karbohidrat, tinggiin protein, bener dong. Ya. Nah biasanya kan ujung-ujungnya adalah biar jauh dari gula. Ya, akhirnya Gitu kan? membenci gula. Akhirnya kita menganggap karbohidrat itu tidak baik, itu jahat gitu. Seolah-olah begitu. Bagaimana dengan ada sebuah produk misalnya, brand lah, dia itu mungkin ngakunya herbal, tapi ternyata begitu dikonsumsi gula darahnya turun hanya dalam waktu sesaat, cepat sekali, drastis, mungkin dari 300 jadi 200, Ya. 2 kali minum jadi 100, wah itu luar biasa tuh, ya kan? Bahkan fungsi ginjalnya pun juga baik gitu, yang tadi sempat rusak misalnya, itu kan bagus Pak. Soalnya mungkin nggak ada yang berani produk-produk yang akhirnya mengasihkan garansi seperti itu. Udah pakai itu aja berarti Pak. Boleh makan sembarangan. Boleh makan sembarangan, iya. Luar biasa itu. Lah kan makan sembarangan berarti ada solusi yang hadir, penemuan terbaru. Dengan minum itu gula darahnya turun. Loh, saya melihat sendiri kok Pak, menurut saksi-saksi orang-orang yang ngadu ke saya, katanya begini, saya melihat pakai mata kepala saya sendiri, kata orang itu ngelapor saya. Sekarang logik gak sih? Begini, saat kita makan suatu bahan bakar, satu makanan berenergi, dimakan. Kalau masuk ke dalam darah dan masuk dalam sel, itu diapain? Kan dibakar. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Itu gitu. Energi masuk harus equal dengan energi yang keluar. Gitu kan. Kalau kita makan terus satu piring 1000 kilokalori, kemudian kita ini dipakai cuma 500 kilokalori, kan numpuk kan? Nah, kalau numpuk itu bisa jadi gula akan naik. Itu logik kan? Ya kan? Numpuk karena
sel kita nggak kepake. Akhirnya surplus lah gitu. Iya. Surplus itu bisa nanti disimpan di sel kita di adipus jadi glikogen atau macet dalam darah. Akhirnya gula naik. Bayangkan ini orang diabetes. Gulanya macet dalam darah. Dikasih suatu obat atau herbal, terserah apa namanya. Terus makan apapun kamu, nanti turun gula darahmu. Itu kan menyalahi algoritma sudah, menyalahi suatu pakem dasar dalam dunia energi ya. Jadi apa skemanya? Ya mudah saja. Kita bikin obat itu contoh, khususnya tidak boleh nyerap makanan dibuang dari feses, kan gampang aja. Satu punya pintu-pintu Bang Dery. Atau kedua, oke, pankreas paksa suruh bikin insulin. Gampang kan? Turun Nah, juga turun kan fokusnya ke gula darah turun. Iya, tapi bagus dong untuk gula darah turun tuh bagus. Ya, makanya pertanyaan saya sembuh gak diabetesnya? Oh. Makan selnya makan enggak? Hanya gula darahnya. Nah, saya lagi ini paradigma harus dirubah dulu nih. Hati-hati berarti ya kayak Ya, begini ya. Anda ingin sembuh diabetes atau sekedar gula darah turun? Ah. Nah, sudah itu. Itu dok ya? Poinnya Dapat di situ. saya. Itu saja sudah. Emang saya butuh konsep Karnus emang ya. Saya Nah. pernah kuliah di konsep Karnus loh teman-teman. Saya alumni di konsep Karnus loh. Iya kan. Saya mengajak buat sahabat-sahabat saya lah yang memang tentang peduli kesehatan. Siapa coba sahabat saya nih yang peduli tentang kesehatan nih? Vidi Iya. Aldiano salah satunya. Banyak, semua mungkin sahabat-sahabat saya banyak yang peduli sama kesehatan. Om Iya, Deddy iya. Kobuzer juga peduli sama kesehatan. Nah makanya saya mengajak buat teman-teman karena saya menjadi saksi ngelihat ilmu dagingnya Pak Iwan di situ. Saya akhirnya jadi belajar loh tentang sel, DNA dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya Pak ya. Iya, ya boleh. Oh jadi hati-hati terkecoh sama yang penting gula darahnya turun. Meskipun dicek tuh ceklek kan gitu kan ditembak di sini tek disuntik turun Pak. Saya langsung terkejut. Makanya saya nggak tahu nih sebenarnya yang bener yang mana sih gitu loh. Saya mah coba tengah-tengah aja deh. Kalian-kalian orang baik di mata saya. Ya bingung gitu loh. Jadi bukan sekedar gula darahnya yang turun aja. Nah, Iya. kunci diabetesnya ada di mana? Kita harus cek parameter lab semuanya dan juga parameter nanti kesehatan dia secara seutuhnya. Contoh nih orang-orang diabetes kan kadang banyak yang udah kurus kan. Akibat dia kelaparan selnya sehingga sampai kurus sampai fungsi ginjalnya turun, fungsi livernya pun turun. Ini harus kita balikin semuanya serentak. Kita kasih makan semuanya sel itu. Kita buka pintu-pintunya. Kita buka jalur makanannya dari mulai makanan di piring kita, pemilihan menunya, tata cara masaknya, kemudian konversi di pencernaan dia, kemudian dibawa ke dalam darah menuju sel itu ada algoritma lagi antar organ itu nanti. Kita pastikan contoh gula masuk ke sel otot, dia butuh insulin. Insulin itu apa? Hormon dari pankreas. Insulin menuju sel itu ada reseptornya. Pastikan reseptornya itu enggak tuli ya gitu aja. Nggak budak ya. Enggak budak, yang bikin kan plak. Nah, plak itu kita ambil dulu plaknya. Gimana caranya? Ada caranya. Dokter Ari kan sudah banyak ya, Dokter ya. Data-data pasien beliau. Nah, coba dokter mungkin bisa tambahkan sikapi pernyataan Pak Iwan. Terkait tadi Pak Iwan juga sudah mention Anda, Pak. Gimana Iya, pernyataan benar. pasien-pasien Anda, Pak? Jadi diabetes itu kenapa gula menumpuk di darah? Karena tadi sudah sampaikan ya, ada budak. Istilahnya ada plak yang nutup pintu sel. Jadi seperti pintu ini ya, pintu ke ruangan ini pakai kartu magnetik, ditit kan buka. Nah antara kartu magnetik dengan ini insulin misalnya, terus dengan kartu magnetik ini reseptor, ada kotoran, itu kan nggak bisa nyambung kan. Nah kotoran yang nutup itu harus dibersihkan. Nah selama ini kita kan tidak merhatikan itu, seperti itu. Sehingga ini kalau dihilangkan maka pintu-pintu untuk masuknya glukosa ke dalam sel bisa masuk, gitu. Sehingga fungsi sel itu kembali normal. Jadi kita mengembalikan fungsi sel kembali normal itu seperti fisiologis awal dia sebelum sakit, seperti itu. Jadi fungsinya itu dari konsep Karnus. Nah, konsep Karnusnya concernnya adalah ngebuka si pintu selnya itu agar si makanan-makanan gula ini Glukosa, butuh iya. masuk ke sel karena sel butuh makan. Betul. Itu konsep Karnus, nggak heran sih ya. Maksudnya Semuanya akhirnya bisa normal semua kan, jantung, ginjal, liver, seperti itu, serentak. Ya bukan hanya membuka pintu selnya juga sih, nutrisi yang masuk menuju ke sel itu juga harus diamankan dari gangguan, karena perjalanan glukosa atau nutrisi ke sel juga banyak gangguan juga. Nanti diamankan. Nah, melalui konsep Karnus ini ada pengamannya juga. Jadi bukan sekedar membuka pintu itu. berarti nggak heran ya, begitu saya kuliah di konsep Karnus kemarin kan banyak dokter-dokter yang udah senior apa segala macam gitu ya, Iya. pada ikutan, profesor juga. Ada profesor. Kemarin profesor dari apoteker juga. Dari farmasi.
Kemarin kita habis kuliah Karnus angkatan ke-16, ada Prof. Mukhtar Idi dari Farmasi Unpad juga menemukan hal yang sangat menguatkan kita. Data-data kita terbukti secara ilmiah betul, diteliti itu. Bahkan beliau dapat penghargaan juga dari Jepang. Tulisan artikel itu apa? Dari Karnus. Di jurnal. Beliau dokter, Beliau Profesor apoteker. profesor farmasi. Apoteker. Ya. Kok Jadi sejalan sama Karnus? makanya itu. Maaf ya, bukannya, aduh gimana ngomongnya? Jadi ada farmasi yang meneliti tentang yang ada beberapa farmasi memang meneliti bagaimana sih ini skema pengobatan dan sebagainya. Kan belum ada solusi kan. Jadi beliau coba dari bahan-bahan alam dan beliau pernah hadir di kuliah kami itu yang ke kuliah Karnus angkatan ke-12 atau 11 ya di Surabaya. Akhirnya setelah itu beliau meneliti dan penelitiannya alhamdulillah heboh sampai ke Jepang juga. Oh wow. Itu. Oke, ini saya agak lengkap dikit ya Pak ya. Nanti Ya. balik lagi ke diabetes ya. Izin ya Pak ya. Gara-gara tadi Anda menjelaskan konsep Karnus yang memang cukup fenomenal yang akhirnya pelan-pelan diterima sama masyarakat gitu. Mengenai telur dadar bikin kanker. Ya. Tentang biotin sama afidin. Ya. Ya kan, akhirnya itu nggak bisa dikawinkan dulu tuh, bla bla bla, penjelasannya detail banget mungkin di episode yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa tonton. Gini, manusia itu lebih suka terkait efek, minimal efek bisa dirasakan gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan campurnya telur dadar bisa bikin kanker apa segala macamnya, lebih baik telur ceplok. Ada nggak satu mungkin cerita atau faktual yang memang didapat sama teman-teman karena manusia itu suka sekali dengan hasil, ya kan, ada manfaat yang langsung efek sampingnya lebih cepat gitu dan seterusnya gitu kan, sehingga mereka bisa ada gambaran gitu. Karena yang jawab pasti mereka semua, gue dari kecil makan telur dadar kok, buktinya sekarang gue udah kuliah aman-aman aja. Nah maksud saya adalah apa perbedaan signifikannya ketika memang terbiasa makan telur dadar, sementara mungkin jangan-jangan kankernya masih 30 tahun lagi, 40 tahun lagi gitu. Ada nggak efek yang paling dekat aja? Apalah yang respon langsung tiba-tiba responsif atau reaktif? Iya badan gue agak nggak enakan nih. Ya. Apa gimana Pak? Minimal itu. Jadi gini. Akibat telur dadar itu yang paling dekat itu apabila kita sering memakan single lauk hanya telur dadar. Oke. Nah kan otomatis kita kan kekurangan biotin kan, Iya. karena nggak ada lauk-lauk lain. Ah. Ya, contoh Bang Dari hari ini atau seminggu ini sering makan telur dadar dengan nasi saja atau dengan sayur, itu ya, kita kurang biotin akhirnya. Nah efek dari kurang biotin itu pertama ya, tubuh kita itu butuh biotin untuk merubah kolesterol menjadi hormon. Itu yang pertama. Jadi semua hormon steroid itu dia butuh biotin. Yang kedua, pembakaran di tingkat sel dari jenis glukosa itu ya, itu dia butuh dari asam piruvat menjadi asetil CoA, jadi 3 2 karbon. Itu teknikal ya. Mungkin teman-teman yang dari biokim akan tahu itu. Itu dekarboksilasi. Itu butuh biotin. Jadi kalau itu macet maka pembakaran akan terhambat. Bayangkan sel itu tidak bisa membakar. Jadi gini Bang Beri, manusia itu sama masih hidup, dia harus bisa membakar energi. Jika udah nggak terbakar ya mati. Itu semuanya begitu makhluk hidup itu. Ya. Nah apa efeknya paling dekat? Ya tadi gampang capek dulu. Kan masih muda kan masih santai-santai aja, gampang capek lah, inilah gampang pegel di sini-sini. Itu dari situ saja masalahnya. Nah sekarang kita lihat fenomena ini ya. Fenomena kita lihat sekarang banyak anak-anak muda kan sudah sakit. Bisa jadi dari situ, bisa jadi loh ya. Karena kan gaya hidup kan anak-anak muda kan belum banyak tahu tentang makanan manusia ini. Iya. Jadi kompleks, tambah telur dadar, tambah creamer, tambah macam-macam, mungkin kecap dan sebagainya, cara masaknya nggak benar gitu ya. Sudah dari satu, itu makin cepat itu kejadiannya. Oh makanya nggak heran umur 14 tahun udah diabetes atau kanker gitu-gitu ya. 5 tahun ya SD ya, TK apa SD gitu, tiba-tiba udah diabetes aja. Kan kemarin sempat viral dok ya, yang kita lihat ginjal ya, anak-anak gagal ginjal. Oh iya, iya, yang belasan tahun gagal ginjal tuh. Kan dokter Ari kan dibilang di Puskesmas kan banyak menjumpai sekarang fenomena itu. Ya makin mudah, jadi diabetes itu makin mudah yang ditemukan. Gara-gara asupan makanan. Ya macam-macam, termasuk asupan makanan juga, makanan bukan manusia. Makanan bukan makanan manusia tuh definisi mungkin bisa dikelarkan lagi dong. Saya mungkin tahu dengan edukasi karena saya kuliah di konsep Karnus gitu ya. Mungkin dengan beberapa kali processing apa segala macamnya gitu kan. Masa harus disebut roti sih Pak? Ya kan?
Masa harus disebut dengan dengan gluten sih kan? Mungkin Bapak lebih agak halus gitu. Kalau saya kan emang asal sebut aja gitu. Jadi makanan manusia itu makanan yang bisa kita masuk mulut kita jelas ya. Ah. Oke, bisa kita rasakan, bisa kita telan, ya kita kunyah, kita telan, kita diproses di lambung kita, kemudian bisa diangkut oleh darah kita, kemudian bisa masuk dalam sel dan dibakar menjadi asetil-CoA dan kemudian dibakar menjadi ATP di mitokondria. Nah, tahapan itu harus komplit. Kalau ada bahan makanan macet di salah satu tahapan, itu bukan makanan manusia. Contoh, ya. Kita mempunyai creamer misalkan. Creamer itu pada waktu dari minyak nabati dibuat creamer itu pakai partial hidrogenasi. Maka akan terjadi sebagian dari minyak trans. Begitu kita masuk mulut bisa kan? Bisa. Di lambung masih bisa. Masuk dalam usus halus masih bisa. Masuk dalam darah masih bisa. Begitu masuk dalam sel, masuk ke dalam mitokondria enggak bisa. Kok gitu? Karena beda struktur, beda molekul. Dari apa ke apa? Dari cis dari trans, beda strukturnya. Oh, jadi nggak bisa masuk deh. Jadi sel kita itu punya spesifikasi, dia punya mata, dia punya spek. Yang dia lihat itu adalah struktur kimia. Struktur. Saya lihat Bang Dery, ganteng begini ya, gagah, awet muda gini ya. Sel itu sama melihat struktur glukosa C6H12O6. Glukosanya aldehid. Oh, begitu lihat C6H12O6 tapi dia keton, oh itu fruktosa. Padahal hanya beda satunya tuh O-nya di atas, satunya O-nya di tengah. Sama jumlahnya itu beda. Jadi nggak diterima tuh? Nggak diterima, cuman hanya liver yang bisa pakai. Sel itu nggak bisa pakai. Seperti itu sel itu. Oh, oke. Ya itu seperti itu dalam itu sel itu. Nah makanya kalau kita ini tidak mengetahui spesifikasi sel kita, ya kita akan sakit. Makanya saya bilang banyak orang tidak paham tentang makanan manusia, itu pertama. Yang kedua, ya kita harus memahami bagaimana alur dari makanan menuju makanan sel. Pastikan skema itu dari makanan jadi makanan sel itu terjadi. Contoh lambung kita nggak boleh netral. Nah sekarang kan lambung banyak netral. Ya, karena obatnya memang menetralisir lambung. Atau minuman juga. Apalagi pas atau mau minuman puasa. akali. Apa puasa itu ya? Juga. Pas puasa kan harus minum itu dulu biar puasanya kuat. Malah nggak kuat. Lah kan lambungnya dinetralin. Ya justru itu, makanya saya bilang kita punya karbohidrat. Sel itu nggak tahu karbohidrat, taunya glukosa. Sel kita makan daging, sel maunya asam amino. Siapa yang berubah? Ya asam lambung lah. Lah kalau asam lambung itu nggak ada, dinetralkan jadi feses. Terus sel makan apa? Iya lagi. Kan dari sub pencernaan masuk dalam darah dulu. Dari lambung ke usus ya. Di usus baru nembus dalam darah. Nah, kalau ini masih dalam bentuk nasi dalam usus kita, tidak bisa nembus usus menuju darah. Akhirnya dibuang jadi feses kan. Akhirnya sel-sel kita di kaki, di mata, di otak kita nggak makan, liver kita kurang makanan. Lama-lama ya capek lah sel itu. Bro, mulai banyak penyakit ya. Iya. Belum lagi macet dalam darah. Edukasi ini harus sampai loh ke masyarakat Indonesia nih. Berarti yang kedua setelah komunitas diet keto. Saya menantang Anda pemilik brand obat penetralisir asam lambung untuk datang ke podcast. Aduh, banyak musuhnya lagi nih tayangan ya Allah. Bukan ditantang. Tapi kita tidak dibantah. Tidak sedang mencari musuh, enggak. Memang saya emang hobinya suka bentur-benturin. Kita kembali ke dasar deh, ke fisiologis tadi. Jadi enggak merasa bahwa program yang kami lagi jalankan atau program A, B, C, D itu adalah masing-masing merasa paling benar gitu kali ya? Enggak, kita kembali ke fisiologis. Tadi kembali ke aturan yang sudah ada di tubuh manusia, yang sudah ditetapkan oleh sudah Sang Pencipta ya, Allah ya untuk kita ya. Jadi kembali ke fisiologis dan biokimia manusia. Sudah itu aja, sederhananya. Sehingga ini kan maupun apapun namanya sudah, kalau kembali sesuai dengan fisiologis maupun biokimia yang ada, ya sudah selesai masalah itu. Sederhana sebetulnya. Oke. Iya. Dan tahu nggak, ada fakta menarik saya pribadi. Ini beneran Pak, saya nggak lagi berbohong nih karena saksinya banyak nih, Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nonton. Semenjak saya kuliah konsep Karnus, karena saya tahu tentang yang namanya bikin telur itu jangan sampai akhirnya
kita kehilangan biotin. Iya, Sementara biotin. tubuh kita, sel kita butuh biotin. Semenjak dari situ Pak bisa dihitung. Anak saya hampir 3-3-nya, terutama ada yang 2 nih ya, itu suka banget telur pakai nasi. Semenjak saya pulang dari konsep Karnus, nggak tahu nih, justru saya izin Pak, nih mohon dikoreksi, udah bener nggak cara saya? Ya kan, karena menjaga biar dia tetap semangat, mungkin nggak lemas apa segala macamnya. Karena ya kita tahu suka sayur, tapi namanya juga anak-anak pasti kalau bisa nih nasi sama telur aja gitu. Cara saya adalah nih alumni konsep Karnus nih, tapi maaf kalau salah ya Pak ya. Jadi dimasukin ke wajan telurnya, oke? Ngejar biar dadar, ngejar biar diorak-arik, karena mungkin dia nggak suka ceplok. Karena kan ceplok kan kayaknya rasanya mungkin cenderung hambar ketimbang yang telur dadar kan. Makanya kenapa nggak heran orang pada suka banyaknya telur dadar gitu. Tuang, set, kadang sampai 3 atau 2, demen deh, udah. Tungguin agak dikit lama, sampai pilak-pilak, udah mulai dihancur-hancurin yang bagian yang putihnya. Ya. Wah, beneran. Benar. Jadi setelah selanjutnya dulu ya. Ah. Nah, udah selesai, udah saya intip-intip bawahnya biar biotin jadi sendiri, avidin jadi sendiri. Yang kuningnya tuh berarti apa? Biotinnya, kalau yang putihnya Avidin. Avidin ya kan? Berarti yang kuningnya saya cek, oh udah dia membentuk diri sendiri nih. Baru saya bejek apa sih namanya? Ya. Iya, dipukulin lah, digabungin lah, biar jadi dadar. Prat. Baru kita gabungin. Jadi dia menggumpal, menguning warnanya. Ya, ya. Biar ngeblend gitulah kasarnya. Tapi dengan jadi dulu nih masing-masing. Baru dimakan lahap mereka. Ya, alhamdulillah. Caranya udah bener? Bener. Weh, alumni konsep Karnus gue. Mulai besok panggil saya Dery Karnusiansa ya. Ya kan, karena mengamankan, karena saya tahu. Betul. Karena daripada anak saya kekurangan biotin, Mbak. Ya sayang. Nah, loh, buat Anda, bapak atau orang tua yang sayang sama anak Anda, bapak sayang anak, buktikanlah dari hal yang paling kecil aja. Ya. Kita udah praktekkan. Makanya gabung di kuliah konsep Karnus. Mantap ya, udah bener ya Pak ya? Keren. Bener. Keren. Waduh, terima kasih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Dikit lagi baru kita balik ke diabetes ya, karena ini ilmu nih. Ya. Mungkin Anda lebih paham lah, sama Dokter Ari juga. Cara teknis tadi tuh sebenarnya kenapa begitu ya Der? Mungkin pasti ada yang nanya kan. Ribet banget deh lu. Dadar mah dadar aja gitu. Nah, monggo Pak. Jadi dikit lagi Pak. Yang penting itu adalah putih itu harus terdenaturasi. Jadi harus menggumpal dulu. Menggumpal. Benar berarti. Setelah dia menggumpal itu sudah denaturasi. Artinya avidin sudah rusak. Dia tidak bisa lagi mengikat biotin. Yes. Sudah selesai. Sesimpel itu. Tahu gitu gue jelasin tadi, kelihatan keren tuh gue di situ tuh. Tahu tuh ilmu itu. Tapi takut salah. Taunya bener. Nah, kalau sudah dia menggumpal, avidin sudah rusak, silakan dikocok. Tarik putih Yes. kuningnya. Berarti tolak ukurnya agak jadi dikit ya si Iya, putihnya itu itu ya? menggumpal. Ya, menggumpal. Dan Menggumpal. mengeras. Menggumpal. Makanya biar aman kadang saya udah mulai dipisah-pisahin tuh. Nah, itu lebih Kuningnya aman lagi. Lebih aman lagi pelan-pelan. Set, belum mulai jadi. Set. Jadi biar ada vibes tentang dadarnya lah. Ya. Nyampurnya begitu udah dapet, sat balik pat jadi nguning, sat kita langsung kocok di tempat di situ. Wih, mantap. Dery Karnusiansa, ingat ya panggil saya. Oke, balik lagi ke diabetes sesuai dengan janji saya tadi. Berarti hati-hati dengan gula darah yang secara instan diturunkan, tapi sementara sel kita nggak makan kekurangan gula. Bagaimana yang ditawarkan oleh konsep Karnus? Sebelum teman-teman saya tahu mau buru-buru langsung mau daftar kayaknya nih, karena saya juga alumni di situ, kita ikutan gerakan bareng-bareng di konsep Karnus ya. Tapi sabar, jangan buru-buru klik yang ada di bawah. Saya tahu Anda memaksa di situ. Tapi tenang, saya mau jelaskan dulu ya, pelan-pelan Pak Iwan juga nanti akan bantu gitu ya. Tawaran yang atau mungkin gayanya konsep Karnus agar gula darah turun dan sel makan. tetap makan. Nah, loh, tantangannya gimana Pak? Jadi tantangan pertama adalah kita harus, kalau secara teknis ya, secara garis besar dulu lah, kita harus memetakan problem metabolik dia. Makanya di kami setiap orang yang mau belajar ini kita cek data labnya dulu kalau memang dia sakit diabetes. Oke. Ya data lab dulu, kita cek, kita petakan, nanti tim dokter kami, dokter Ari akan memetakan. Oke, di mana problemnya? Apakah dia hanya salah makan doang, atau dia memang kebanyakan makan, atau memang sudah terjadi problem metabolik, gitu kan? Nah, setelah temu nih, setelah dia sudah terjadi problem metabolik, terjadi kebudekan, ketulian sel, sehingga terjadi resistensi insulin. Berarti kita mulai mengatur nih, membuat strategi nih. Berarti kita harus mengaktifkan satu fitur
yang sudah Sang Pencipta berikan di tubuh kita. Cuman butuh nutrisi tambahan aja. Dan pola makan yang benar, tata cara masak yang benar. Oh, konsep Karnus sampai mikirin tata cara masak Iya, juga ya? betul. Betul. Oh. Tata cara masak. Saya pikir tuh ujung-ujungnya suruh minum ini, minum itu Enggak. doang gitu loh. Enggak. Jadi Wow. Jadi memang ini edukasi kesehatan untuk hidup sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Nanti tidak cuma diabetes saja yang selesai, tapi hampir semua problem Semua kesehatan itu insya Allah kan beres karena sudah ada janji dari Sang Pencipta. Segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya, kesembuhnya. Nah itu sudah ada dalam tubuh kita sebenarnya. Asal kita mau membaca. Nah jadi secara singkatnya nanti ya, kita akan mengaktifkan transporter ABC A1. Di dalam plak itu ada. Apaan tuh, Pak? Jadi plak itu adalah suatu makrofag yang memakan senyawa lemak atau kolesterol yang terbakar itu aja. Itu yang singkatnya begitu. Karena dia adalah suatu makrofag, satu sel imun memakan. Maka di situ ada pintunya untuk ngambil. Nah, diambil, kita ambil. Kita ada caranya tuh. Kita nanti lambung diperbaiki dulu dengan AG Karnus ya. Itu nutrisi yang kita berikan. Ya, kemudian nanti dia akan timbul satu senyawa baru, HDL baru namanya ApoA1. Nanti dia akan ngambil itu si plak itu, diambil. Nah, setelah diambil, dibawa kemana? Ada 3 opsi nanti. Dibawa nanti ke liver lagi atau dibawa ke otot. Nah, otot butuh lipase. Nanti saya harus bisa bikin enzim lipoprotein lipase. Makanya saya minta makan dengan lauk yang baik dan tepat. Itu tak ajarin cara masaknya itu. Jangan sampai salah lagi. Oh iya. Ya, setelah memperbaiki, ya kan, ada ApoA1 ngambil. Nah, diambil diapain? TG-nya diapain? Kan dibakar. Nah, dibakar butuh pemotong TG dulu. Karena sel maunya asam lemak bukan TG. Nah, yang potong siapa? Adalah enzim lipoprotein lipase. Dan itu buatan tubuh kita juga, cuman butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Asam amino. Dari mana? Dari lauk pauk. Lauk pauknya kita ajarin. Makanya, jadi memperbaiki makan lauk pauk yang benar, kita ajarin. Nah, kemudian setelah itu apa? Maka lemak bisa dibakar oleh sel otot hidup lagi. Saya minta dia olahraga ringan semampunya saja. Nanti kita atur. Terakhir apain? Saya minta bercinta. Bercinta. Iya. Asik gak? Asik juga nih kuliah konsep Karnus. Bercinta. Tapi prakteknya di rumah masing-masing kan? Oh iya. Oh iya. Dan dengan pasangannya lah. Ya, kan cuma nanya Pak Tabayun. Mama pada tahu-tahu namanya sih bener dong. Iya kan? Bercinta, apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu harus bercinta. Oh iya dong, harus dong. Harus, karena apa? Kalau wanita itu ada menstruasi, jadi bisa membuang sampah-sampah kolesterol dan sebagainya. Tapi laki-laki tidak ada menstruasi, dia adanya ejakulasi. Nah itu. Nah, makanya kita ada skema itu. Oh jadi harus lebih banyak dibuang berarti ya. Harus seimbang antara Anda makan daging kan, makan ikan, kan ada kolesterolnya tuh. Belum lagi liver bisa bikin kolesterol dari trigliserid, ya kan? Itu ada PDB semua. Itu kan balikan sunatullahnya itu. Nah kan Anda bercinta. Bercinta. Nah, meskipun orang diabetes, saya loh Pak sudah lupa bercinta. Ya dong ya. Kan pasien diabetes udah nggak bisa. Laki-laki ya. Saking lamanya. Maaf nih maksudnya impoten. Ya impoten ya mungkin nggak ada gairah kan bisa juga. Dari diabetes. Iya. Efek dari diabetes. Karena makanannya nggak dapat makan kan sel-selnya. Kan? Sel untuk kesananya nggak ada makan ya. Gimana mau hidup? Ngondoy, lemes dong. Makanya kalau orang-orang yang hanya fokus ke turunnya gula darah, pasti impoten ke arahnya. Nggak ada gairah. Bayangin Bang Dery, Anda hidup nih, masih hidup nih ya, diabetes. Oke, gula darah terkontrol, tapi nggak nafsu sama istri gimana? Ya. Hidup seperti apa? Hidup segar pasti nggak mau kan? Iya, hampa. Hampa. Letoy dim. Hidup tanpa cinta itu hambar Bang Dewi. Iya benar. Hidup tanpa cinta itu hambar. Makanya orang kadang nggak bisa bercinta, dia cari musuh kan ya. Jadi orang cari musuh itu orang nggak bisa bercinta. Bener, apalagi laki-laki teman-teman ya. Perempuan enak pakai menstruasi bisa tuh ngebuang. Lah kalau laki-laki kan mungkin ngebuangnya kemana, makanya wajar. Iya. Udah dikit, nggak begitu banyak mungkin yang dibuangnya spermanya, makanya dikasih anugerah bisa dituang di 4 wadah. Bisa 4 kayak atom karbon lah, bisa 4. Boleh lanjut lagi Pak. Saya biasanya yang mancing api, saya agak takut sendiri. Oke lanjut Pak. Iya itu. Itulah makanya kenapa diabetes, masalah tentang percintaan, diajarin juga di konsep Karnus. Ya, jadi gini, plak itu kan isinya trigliserid sama kolesterol. Kita diambil nih, dari plaknya sudah diambil,
kan dibakar, yang trigliserid akan dibakar ke otot. Ya kan, kita beri skemanya nih cara bakarnya. Kolesterol diapain? Ya dipakai ke gonad untuk bercinta tadi, atau ke korteks untuk bikin hormon steroid yang lain, atau dibawa ke liver dibalikin lagi. Terakhir kita buang lewat usus nanti itu. Ada caranya. Caranya gimana? Ada cara di kardus itu. Oh, detail di sana. Ada, nanti kita kasih caranya di kardus. Simple, dengan makan sayur, kita siapin dan sebagainya. Ada tata caranya. Jadi itu nanti kembalikan. Kita akan hidup normal. Nanti itu normal, sehat lagi, selnya makan lagi, bisa bercinta lagi, happy lagi, nggak mudah stres, nggak anxiety, nggak gampang takut gitu kan. Happy terus gitu. Wih, memang konsep Karnus ternyata bisa membantu penggairahan suami istri di rumah loh. Makanya kalau kita Dok ya, kita ketemu pasien suami istri yang diabetes, kita kan sering ketemu panggil suami istrinya gitu kan. Wow. Dan saya menyaksikan sendiri teman-teman menjadi mahasiswa konsep Karnus ya. Saya melihat bahwa Pak Iwan tuh sangat detail sekali di tembak ke Apple TV. Ya kan beliau tuh benar-benar terstruktur tuh. Ini begini, masuknya begini, sel begini dan seterusnya. Jadi saran saya teman-teman kalau mau hidup berjalan berdasarkan aturan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala buat yang muslim gitu ya. Nah, marilah ini saya mengajak buat teman-teman semua untuk gabung ya ke konsep Karnus, detailnya, informasi detail untuk pendaftaran apa segala macamnya. Kalau teman-teman nonton dari YouTube bisa cek aja di deskripsi di bawah atau mungkin lewat IG, TikTok. Informasi lebih lanjut ada di caption ya. Total berarti udah berapa alumni? Total secara members, secara persen. Jadi kalau di Karnus itu kan yang ikut kuliah Karnus itu kan tidak semua orang tertarik ya. Enggak banyak orang karena belajar betul. Kita 16 angkatan. 16 angkatan ya 50 orang. 50 orang. Tapi kemarin Ibu katanya kabarkan sampai membludak karena tempat hotelnya itu kan memang udah dilangganan di hotel tersebut dan kapasitasnya adalah limitnya 50. Sementara justru lebih dari itu berapa yang daftar? Ratusan. Lebih dari 50 ya. Karena demand-nya itu tinggi sekali gitu loh. Karena banyak orang teredukasi dan bahkan dokter-dokter juga ikutan ya. Banyak, dokter kemarin banyak. Termasuk profesor. Tumben ya. Tumben apa? Maksudnya mau belajar tentang nutrisi ya. Karena banyak dokter mungkin sudah pada bingung ini gimana kencing manis kita nangin gitu itu. Kan pakai medis, pakai obat lah. Loh, tapi belum menjawab. Belum menjawab itu. Artinya pasien ini kok masih diabetes, darah tinggi, termasuk tumor kanker kan enggak tuntas. Nah, di situ mungkin dokter-dokter yang hanya ke Karnus seperti saya ini kan karena tidak puas menangani pasien itu sehingga saya dapat jawaban itu. Dok, tapi maaf nih dok, maksudnya para dokter-dokter ini kan juga pasti punya obat, punya rekomendasi obat yang ditebus gitu ya, mau di rumah sakit, di apotek apa segala macamnya. Lah berarti kan obat itu kan upaya untuk penyembuhan. Iya kan, halal, berizin di negeri ini. Kenapa akhirnya ke Karnus? Plus kok seakan-akan obat itu nggak bisa menyembuhkan, apa gimana sih? Seperti yang tadi kan dikendalikan aja. Jadi selama ini kita memang di medis kencing manis, darah tinggi itu terkendali. Di situ saya belum puas karena pasien itu kan mintanya sembuh, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada keluhan. Padahal dia sudah full obat, full macam. Betul, tapi kan di rumah sakit itu kan di luar dari kuasa Allah gitu ya. Tapi kan dia harusnya mengklaim penyembuhan dong, namanya juga rumah sakit, namanya juga dokter. Masa Bu, maaf nggak bisa disembuh, masa gitu? Kalau saya sampaikan begitu. Oh iya? Enggak, betul. Saya sampaikan sesuai apa yang saya ketahui bahwa kencing manis, darah tinggi terkendali saja. Nggak bisa nyembuhin? Iya, saya sampaikan dulu. Kalau pakai obat medis? Ya memang harus begitu. Kalau pakai Karnus? Pernah ada bukti-bukti orang? Insya Allah saya sampaikan ini kalau pakai obat hanya terkendali. Tapi kalau mau kembali ke algoritma, ke fisiologis, biokimia dan sebagainya tadi, insya Allah sembuh. Insya Allah loh ya. Jadi karena itu bukan menjanjikan sembuh, cuma mengajak kembali ke algoritma tadi, fisiologis dan biokimia tubuh manusia seperti ini loh. Jadi kita seperti bimbingan belajar. Nah, kalau yang yakin mau, ya sudah, oke, ayo kita bareng-bareng kita dampingi, ya sembuh betul. Wow, coba ya, ada nggak coba Pak Iwan, Dokter Ari, kita lihat ya, kira-kira pasien-pasien yang memang sembuh,
yang mungkin sebelumnya udah hopeless, Iya betul. ya berobat sana sini, rumah sakit gonta-ganti, Iya. dokter macem-macem, apapun itulah. Nah, ternyata mungkin dengan akhirnya meninggalkan itu semua, akhirnya beralih hijrah ke konsep Karnus gitu ya. Iya. Ada datanya, Pak. Coba Ini saya melihat sebagian. ini. Ini penerapan konsep Karnus di pasien diabetes di usia 46 tahun. Dalam waktu 4 bulan, HbA1c dari 13,5 menjadi 7,5 before Ya. afternya nih. itu faktornya. Cuman sekarang sudah angka 6 sekarang. Oh. 6 sudah 6 jadi dan itu HbA1c kan bukan satu parameter ya. Jadi Oh iya, parameternya kan Fungsi banyak parameter. ginjal, Fungsi normal ginjal semua. baik, semua baik. Obat-obat itu juga tolak ukurnya nyebutnya pakai HbA1c juga, Pak. Yang Iya, dibilang betul. gula darahnya turun. Karena memang Berarti bedanya Anda yang sana apa? Jadi beda. Kalau di kita kan semua parameter itu membaik. Tidak cuma HbA1c. fungsi ginjal, Fungsi ginjalnya liver. membaik, livernya membaik, berat Tekanan badannya mulai membaik turun. Dan ini udah lepas insulin tuh mereka. tekanan Nggak darah. pakai insulin. Jadi semua parameter itu diukur. Semua, bukan cuma satu Bukan, parameter. Oh iya, kalau konsep Karnus semua. Contoh, Betul. contoh nih, orang tinggi kolesterol, Ah. dikasih obat nih, obat-obat untuk penahan supaya kolesterol turun. Just itu aja. Tapi nggak Iya mikir gimana fungsi livernya, nggak mikir. Nah, nanti ada obat liver lagi. Nanti itu ada obat ginjal lagi, itu enggak. Ngerti. Itu maksudnya. Waduh. Wah, ngerti saya. Jadi ya termasuk keluarga-keluarga kami juga tolak ukurnya begitu. Oh, kolesterol naik, coba cek kolesterol. Oh, turun. Ye, obatnya berhasil gitu kan. Iya, padahal itu Iya. cuma bypass aja. Itu tadi makanya Dr. Ari katakan itu terkendali dengan obat. Jadi ada sel organ itu punya tombol-tombol untuk bypass. Mestinya itu enggak begitu. Kayak pesawat nih ada emergency door. Masa Anda pakai emergency door terus? Oh iya. Terbang pakai emergency door. Maka Hmm. ya kalau hard landing atau gimana dipakai. Oh. Jadi boleh sekali dipakai tapi jangan keterusan. Wah, harusnya saya nanya. Harusnya teman saya nanya tuh ya, begitu gula darah turun. Emang penting edukasi sih, harusnya jadilah pasien dan juga konsumen yang cerdas ya. Iya. Begitu Iya, dibilang betul. gula darahnya dibangga-banggakan gitu misalnya. Gula darah turun kan? Coba saya dapat edukasinya. Saya tanya Iya. lagi, apakah fungsi-fungsi yang lain juga membaik? Itu perlu dicek. perlu cek. Aduh. Karena contoh, kalau seandainya contoh mungkin dari nanti bisa melengkapi ya fakta di lapangan. Contoh gini, orang sakit diabetes ya, itu udah sekian tahun kan. Sekian tahun. Iya. Awalnya minum obat santai aja dia. Lama-lama kok ada turun fungsi ginjal saya ya. Oh, Jadi, kehajar ke situ. Ya, Ya. lama-lama kok turun Iya. fungsi liver saya. Artinya pada selama ini terkontrol gula darah dia. Dia hanya fokus ke gula darah. Sedangkan untuk emergency exit masalah gula itu gampang. Paksa aja pankreas bisa. Tekan aja liver nggak bikin gula, turun kok. Iya lagi. Tapi pakai bener nih caranya. Jadi ini ibarat mobil tuh di bypass aja. Makanya ginjalnya kena. Ya, Ya. kalau seandainya itu skema itu yang di luar sana ada bener, nggak akan ada orangnya kena amputasi, gangreng, gagal ginjal itu nggak akan ada dari diabetes ya. Jika saya bener Oh, iya. caranya. Saya Oh, pikir tuh berhasil. udah kayak mutlak aja lu diabetes, udah potong kaki deh gitu saya pikir. Ya itulah jenjang karir Akibat. diabetes itu. Kalau salah penanganan. Oh. Oh, tapi berani ngambil keputusan tersebut? Mungkin rumah sakit terkait, amputasi ya Pak, amputasi ya Bu, keluarganya tanda tangan. Ya no choice kan, sudah terlanjur. Tidak ada pilihan deh. Iya, kalau sudah luka gangren ya amputasi. Oh Tapi iya, kan ada akibat. dokter pasti ya keputusannya itu ya. Iya, kan akibat. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita terlena termakan ini itu dengan mungkin yang dia yang salah ya. Hati-hati loh teman-teman. Jadi sebelum terlambat kita harus cegah. Ya, Iya. preventifnya benar nih. Jangan sampai bablas. Tapi meskipun Pak Iwan bawa kabar baik sih katanya, meskipun kanker stadium 4 pun juga masih ada harapan kalau cara penanganannya benar. Ya. Ada ya. Ada Stadium yang 4 pun luka. juga di konsep Karno juga sembuh gitu ya, Masya Allah. Coba Ini Yang Dr. luka, Ari luka, pasti yang tahu. luka, yang luka, mana coba? yang lutut. Nah ini. Ya Ini Allah. kalau penanganan konvensional saya waktu itu ya agak pesimis ya kalau. Oh, ini pasien Anda, Pak, jangan-jangan- Dok? Iya. Oh. Jangan-jangan sampai diamputasi atau alhamdulillah ya ini tidak sampai amputasi karena lukanya di lutut kan. Diabetes luka gangren dalam waktu 16 hari, 2 minggu lebih berarti ya, membaik dan luka tertutup. Iya. Anda berikan apa, Dok? Produk-produknya misalnya beras Karnus misalnya, makannya. Ini algati yang saya taburkan. Oh iya. Itu produk Anda. Ini saya taburkan langsung ke luka ini.
Lah kan Ini Algati luka. buat diminum, saya minum itu. Boleh, itu kan bisa diminum, bisa langsung dipakai kalau permukaan terbuka, Oh. ditaburkan aja. Oh iya Dia Pak Iwan. jadi bahan aktif. Iya. Bahan Oh iya? aktif. Dia bahan Oh. aktif Dia memang. dia bisa untuk Nah, ini. anu. Nah ini Nah, nih ini. Pak. Iya nih, ini minuman saya nih. Algati nih. Saya Iya. pikir diminum aja berarti bisa. Bisa. Jadi Iya. luka, termasuk jerawat, ada pasien saya tuh jerawat dipakai sama sama anaknya, jerawat ditaburkan aja kering. Oh iya, yang Iya. lagi apa istilahnya kalau jerawat tuh? Heeh. Lagi matang-matangnya. Matang-matang. Oh iya, Iya, lagi berdarah-darah kadang dipecah-pecahin tuh. betul. Sembuh, Masya Heeh. Allah. Jadi Gitu. kita kasih makanan memang. Jadi Nutrisi kan ini. nutrisinya bisa dipakai. Loh ini bukan obat atau herbal? Bukan, ini Makanan nutrisi. nutrisinya. Dari teh hijau sama Nutrisi. kolagen. Ini semua makanan semua. Oh. Bukan herbal, bukan obat. Ada AG Karnus, ada Algati, beras Karnus, Fibroshake. Wow. Ini semua produknya bisa saya cantumin di bawah nggak nih? Boleh, Biar boleh. teman-teman gampang untuk membeli produk ini ya. Cek aja di deskripsi di bawah teman-teman ya. Bisa. Penting loh ini loh. Berarti diabetes pakai Algati ditaburin ya yang udah parah. Iya, ya? kalau yang luka. Yang luka Kalau yang luka. terbuka. Yang luka, iya, iya. Tapi bersihkan dulu dengan cairan infus pembersih luka sih. Kan ada Ada diabetes yang sampai ngebolong tuh telapak kaki tuh Pak. Iya. Itu pakai ini juga sama. Ya. Sekarang saya lagi ngerawat yang bolong di telapak kaki itu. Pakai Algati itu. Jadi bersihkan dulu deh. Secara standar medis tetap dibersihkan dengan cairan pembersih luka itu. Jadi setelah bersih dengan cairan itu taburi langsung. Udah berapa hari dokter Sekarang tangan setengah ini? bulan. Bagus. Banget ya. Iya. Saya juga kaget loh. Sudah tumbuh ini jaringan sehatnya itu. Seperti itu. Tapi tetap dari jalan diperbaiki. Tetap ya artinya dari dalam dari ini ya AG Karnus, beras dan sebagainya tetap seperti itu. Arti langkah-langkah dari konsep Karnus kan ada 6 langkah untuk penyembuhan diabetes itu. Salah satunya ini konsumsi konsumsi nutrisi ini ya. Ada olahraga, juga ada berjemur. 6 langkah ya. 6 langkah waktu Itu kuliah. 6 langkah saya harus disiplin, tahu tuh. benar. Itu aduh, bahaya Itu. itu guys. Itu 6 langkah Iya. itu favorit kita bersama tuh. 5-nya nanti ada di konsep Karnus teman-teman. Kuliah di sana. Tadi kan satunya dibocorin tipis-tipis ya. Meskipun detailnya nanti Pak Iwan di sana ya. Iya, Pak ini agak sedikit ekstrim Pak pertanyaan saya Pak Iwan. Kan kalau kayak begini, buat oknum-oknum yang menunggangi komersialitas tentang produk-produk obat-obatan yang mungkin akhirnya tidak bisa menyembuhkan diabetes. Ya. Otomatis makin kaya raya dong. Beli terus, ketergantungan terus. Tapi kalau ternyata mata rantai sudah diputus, ternyata diabetes sembuh, ikhtiar di konsep Karnus. Bagaimana dengan respon dari mereka-mereka semua yang akhirnya melihat, wah, bahaya nih Karnus nih. Kacamata bisnis kita bahas. Ya. Bagaimana Pak Iwan? Pernah ada teror di rumah Anda? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Jadi artinya gini, kita kan menyampaikan the truth. Artinya itu apa sih? Bukan berarti kami yang paling benar, bukan. Kita melihat bahwa ada ayat-ayat Tuhan itu disematkan di alam semesta. Jadi kita sampaikan manusia itu juga punya aturan. Dan aturan itu kita suruh ikro kan kalau muslim kan. Iya. Ikro kita hingga di level sampai kuantum dan atom. Partikel hingga bentuk jasad ini. Kalau kita runut semuanya, ketemulah konsep Karnus sebenarnya. Itu kan siapa yang bikin atom? Siapa bikin oksigen tuh protonnya 8 misalkan. Siapa bikin hidrogen itu plus 1 proton? Siapa yang membuat semua atom itu punya karakter sehingga dia itu bisa ditabelkan tabel periodik? Itu kan sang pencipta. Iya. Kita ini cuma bisa membaca saja kok. Nah, Oke. makanya jangan sampai kita salah baca. Semua teknologi yang kita lihat sekarang ini itu adalah kejujuran ilmuwan dalam melihat ayat-ayat Tuhan tadi. Jadilah laptop, iPad, semua ini, ya. Tapi pada saat dunia kesehatan dan pangan, kita memotong rantai ilmu itu. Sehingga kita itu hanya terbelenggu pada skema simptom, satu bagian saja. Padahal itu enggak begitu. Manusia ini sistem, Bang Dery. Iya. Pesawat itu sistem enggak? Iya, Sistem. Manusia maka bukan sistem. Masa manusia teknik? Enggak. Udah benjol operasi, sakit darah tinggi turunkan, itu teknik. Tapi lihatlah dia sebagai sistem. Seorang pilot jika dia gagal memandang pesawat yang dia kemudikan sebagai suatu sistem,
maka jatuh tuh pesawat itu, rusak itu. Nah itu aja, itu analogi ya. Wow. Makanya sekarang kita sampaikan itu dasar ilmu yang jelas. Meskipun saat ini sebagian orang-orang kita yang di bidang kesehatan dan pangan itu lupa ilmu dasar itu, mereka hanya fokus ke simptom. Itu mereka lanjutkan ilmunya ke dalam sampai ke level atom, level lebih dalam lagi ya, sampai kuak dan energi dan sebagainya. Ketemu kok jawabannya. Ketemu, nggak usah mengelak lagi, nggak bisa ngelak lagi, nggak akan bisa ngelak. Begitu Anda mengelak itu Anda akan ketemu Tuhan sudah. Dahsyat. Kamu akan ketemu Tuhan. Hidup ini sementara kok. Oh, konsep Karnus. Mantap. Keren Pak Iwan, Dokter Ari. Inilah bukti-bukti yang alhamdulillah atas izin Allah yang pertama dan yang kedua ikhtiarnya tepat ketika bertemu dengan konsep Karnus. Banyak pasien-pasien yang sebelumnya seperti apa dan sekarang akhirnya alhamdulillah menikmati hidupnya gitu ya. Penerapan konsep Karnus ini diabetes dalam waktu 2 bulan bisa membaik. Itu livernya bengkak itu. Asid tes ini. Asid Kok tes. bisa begini sih Pak? Iya, bengkak. Perutnya? Jadi pembesaran di rongga perut Aduh ya Allah. karena ada cairan. Sampai liver juga ya. Kayaknya. Nah, livernya kena. Ya, karena Itu apa sih dibekam? Itu apa sih? Oh itu foto Mungkin waktu Di- perawatan. penanganan nih ya saat itu ya. Coba mungkin ada yang lain. Kita buka-bukaan aja Dim. ini, Aduh. ini autoimun aja, autoimun. Coba semua. autoimun. Nah, ini. Ini baru Nah, ini. ini autoimun. Wah, autoimun dalam waktu 3 bulan membaik. Ini psoriasis. Psoriasis. Ini ditangani Dokter Kusnadi di Grobogan. Beliau Jawa Tengah. alumni kuliah Karnus. Beliau praktek di klinik beliau. Jadi psoriasis sudah parah ini dalam itu berapa bulan Dok ya? Bulan 5, bulan 8. Selesai itu. Iya. Lo obat. Ternyata konsep Karnus juga akhirnya menjadi senjata atau amunisi buat para dokter-dokter yang banyak belajar ya. Makanya nggak heran kemarin di angkatan saya tuh banyak banget dokter tuh. Profesor-profesor. Saya bingung, wah ini saya doang nih orang media nih yang mau belajar nih. Karena saya kebutuhannya buat anak, istri, buat rumah tangga, biar keluarga jadi makin sehat, harmonis. Kalau kebutuhan saya ya. Tapi alhamdulillah nih, Pak Iwan juga banyak amal jariahnya, insya Allah, masya Allah nih. Ternyata dokter dipakai untuk praktek ke pasiennya ya. Iya, untuk yang Kenapa nggak pakai ilmu kuliahnya dia? sebetulnya pakai, tetap pakai, Pak. Oh, Pakai. Kembali ke ini tadi, ke basic. Anda keren, diplomatis normatif sekali karena pakai jas putih ya. Oke. Maaf dok ya, mulut saya suka nggak dijaga biasanya. Oh ya, pakai jadi dipakai ya yang dari Tetap. Fakultas Kedokteran FK Iya, dipakai bener. ya. Masya Jadi Allah. saya ibaratkan gini, ini misalnya pohon ya. Heeh. Pohon Karnus ada di sini. Nah, kan ada cabang-cabang nih. Iya. Nah, kita belajar di pohon fundamentalnya sehingga dia cabang kemana tetap di sini nanti ketemunya gitu. Sementara yang ada ini kan kita belajar hanya cabang di sini. Oh sehingga ini kok seakan-akan berbeda. Padahal kalau dirunut tadi ke basic akan ketemu. Jadi jawabannya kalau fundamental Karnus ini berarti berapa persen nih? Kita harus lihat nanti nih mana ini harus diprioritaskan biar dokter-dokter juga tahu. Berarti Karnus dipakai 80%, 20%-nya ilmu medis. Ini apa? Terapi Iya. integratif. Berarti 80% nyampe Pak? Integratif. Bukan nggak bisa. Ada yang Dokter memang Kusnadi deh, bisa praktekkan ini? kalau ini awalnya dengan obat. Karena dia jadi gini, ini teman ini merawat dia sudah dari mana-mana, kemudian Pakai ke obat dokter. tuh. Tetap. Jadi obat tetap dilanjutkan dulu karena bisa terjadi withdrawal syndrome. Jadi ketika putus obat tiba-tiba tubuh akan merespon gitu kan. Jadi Dia tetap dikurangin kadarnya. dikurangi kadarnya sambil produk ini nutrisi ini diteruskan sampai obat lepas ini terus sampai selesai gitu. Termasuk yang di diabetes juga gitu. Oke. Jadi diabetes kalau pengalaman saya kalau pasien yang belum terlalu banyak dan obat itu lebih mudah daripada yang sudah shopping medical dengan obat segala macam itu susah. Tapi kalau masih awal, apalagi belum sama sekali itu insya Allah lebih gampang, lebih mudah dan memang iya gitu. Jadi yang sudah dari awal dok saya ini aja obat sudah saya enggak mau gitu, ya sudah gampang. Itu yang terjadi sehingga kan tubuh belum banyak dimanipulasi. Coba data kutip lah ya, data kutip lah ya. Nah, coba kita ke Obat dengan obat. Betul, makasih dokter. Kita ke Pak Iwan. Pak, ini agak teknis lagi, Pak. Bapak kan paham dengan senyawa kimia ya. Bahasanya gimana nih? Apa yang membuat akhirnya kesannya tuh diabetes tuh kayak nggak sembuh-sembuh? Senyawa kimia apa yang ada di situ? Nah, kenapa nggak diganti? Mungkin yang dipakai sama
Algati atau mungkin AG Karnus lah atau apapun itu, apa memang kapasitasnya sengaja nggak mau diisi, formulasinya, komposisinya, ini langsung tajam aja saya nanya nih. Atau memang belum tahu gitu loh Pak? Oh, yang di luar sana. Iya, yang pakai medis, obat gitu loh. Kayak tadi saya bilang, pada saat kita memandang manusia itu parsial, akan ketemunya simptomatik. Jadi ini cara pandang. Padahal waktu kita ini teman-teman dokter dan orang pangan itu belajar, kan belajar tentang biochem. Nah, basic ilmu ini tidak kuat. Sehingga pada saat kita ini tidak tahu tentang hakikat tubuh itu, sel-sel kita sampai tingkat atom molekul itu tidak paham, maka nanti ujungnya kamu sakit apa? Ini simptomnya. Begitu saja. Nah, Karnus itu memandang utuh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang di kesehatan itu belajar di Karnus itu akan punya gambaran lengkap sudah utuh. Ini loh manusia. Nah, seperti itu. Jadi saya katakan karena memang belum terlalu paham saja sih. Pada waktu kita ini kan banyak orang tidak suka ya belajar tentang atom dan biochem itu ya. Nggak suka karena sulit memang. Tapi waktu di Karnus mereka menyatakan ternyata gampang ya biochem itu ya. Kan kemarin Bang Dery pernah ikut kuliah saya kan? Ikut saya. Setelah orang media belajar tentang DNA. Ada gambaran tentang DNA kan? Iya, iyalah. Orang Anda menjelaskannya pakai ada Role play. chef, ada konsumen datang, Tuh. ada waitersnya, ya kan. Akhirnya di belakang tuh ada kokinya, Koki. ada RNA-nya jadi Iya. si pengantarnya gitu-gitulah pokoknya. Iya, akhirnya itu Saya kan jadi mudah gitu. Oh Mudah. iya, saya jadi mudah gitu memahaminya. sebenarnya kita ini cuma gini, apa yang terjadi dalam tingkat sel kita bahkan tingkat atom itu seperti kehidupan sehari-hari, cuman beda yang Beda memerankan. Iya. Kalau misalkan DNA itu dalam sehari-hari siapa? Itu chef. Terus apa itu ribosom? Dalam sehari-hari itu apa? Koki. Iya. Nah, kan gitu saja. Kemarin ada seni peran sih, memang ada orang-orangnya timnya dari Karnus yang Ya. mempraktekkan drama acting di panggung gitu. Sekarang Kita kalau- nontonin asik banget ngeliat Kalau langsung drama. saya ajarkan ke orang gini, oke, DNA itu apa? Deoxyribonukleik acid. Deoksyribos. Oh, hanya pada gugus nomor 2 itu hilang pada ribosa. Mumet pala dia. Pusing Pak. Meskipun dia SMA-nya terbaik lah mungkin dia. Begitu dia dikasih menghafalkan rumus, sakit pala dia. Belum lagi siklus Krebs, asetil CoA 2 karbon, ketemu oksalasetat 4 karbon, jadi 6 citra nanti muter lagi ke 4 karbon. Cekot. Ini buat apa sih belajar itu? Padahal itulah endingnya. Kita kan itu hanya membaca itu sebenarnya. Itulah mesinnya manusia dan itu harus dipahami oleh bengkelnya manusia. Wow. Bengkelnya manusia siapa? Mereka yang hidup, mereka yang punya peran sebagai pengobat. Karena itu nanti minta ditanggung jawab oleh Tuhan nanti itu. Wih deh. Ya jelas, karena mereka dikasih hak untuk membuka badan manusia loh. Ya. Benar. Makanya pada saat nanti kan gini, kalau kita sebagai Muslim ya, ini kan masing-masing orang beda kepercayaan. Saya gini dan bayangkan gini, Pak Dery. Pada saat saya itu berbuat salah sama orang, kemudian apa namanya, dia protes itu sampai waktu di timbangan itu nanti, kan sana nggak ada lagi pengacara, Padang Mahsyar, Yaumul Hisab. Oh iya. nggak ada pengacara. Nggak ada, pakai siapa? Nah, terus saya lihat dosa saya banyak nih, terus mulai nol, betul nol, minus kan neraka tuh. Pasti kita mencari kesalahan orang lain. Karena Allah Maha mencintai semua makhluknya. Baik itu yang salah atau semuanya lah yang kita anggap salah, musuh kita itu Allah cinta sama dia makhluk gitu. Ya. Pasti gitu. Bayangkan saya kira-kira wah nggak mau aku lihat neraka sana nih. Iya. Saya bayangkan aja jika orang itu saya kasih kewajiban, kemudian saya salah menentukan kewajiban itu dan orang itu korban saya, gitu, saya dolimi gitu. Saya dolimi gitu. Korban persepan. Nah, korban akibat tingkah laku saya gitu. Oke. Dan saya pasti, wah aku minus ini. Saya pasti mencari siapa yang orang pernah salah sama saya gitu. Contoh gini, orang mengajukan makanlah mie instan, contoh begitu, sehat ini ya. Begitu ya. Ternyata mie instan itu ada komponen berbahaya contohnya. Kayak orang ikut aja gitu. Nah, itu. Terus dia sakit. Udah dia waktu di akhirat dia dosa banyak juga dosanya kan. Iya. Nah, dosa banyak itu mencari siapa bikin aku sakit ya. Itu definisi bangkrut sesungguhnya kata para ulama tuh di situ. Nah, bangkrut. Nah, itulah buat saya berani saya di situ bicara ke Karnus. Karena apa? Hidup ini just sementara saja. Hidup ini just sementara saja. Artinya hidup itu setelah saya pelajari tentang kuantum dan sebagainya, apa itu energi, apa itu massa, nothing. Jadi sekarang apa yang ditakutin?
nggak ada. Wih, Pak Iwan. Jazakallah khair, semoga Allah balas Pak Iwan dengan Nah, kebaikan. justru saya dan takut hari. jika saya salah. Masya Allah. Itu aja. Makanya saya belajar tuh lebih dalam sampai ke level atom. Apa sih hakikat alam semesta ini? Sampai Wow. ke apa tuh quark, apa tuh gluon dan sebagainya. Sampai kita pelajari lebih dalam hasil penelitian terbaru sekarang itu. Alam semesta itu mengembang. Dan Allah membuat semuanya mengembang itu fakta sekarang dari fakta orang fisikawan. Fisikawan itu orang-orang nggak bisa ditipu loh. Mereka itu akan lihat apa ditulis. Kalau Eksak, mereka ya? eksak, kalau mereka itu gagal nggak ada ini, Hmm. nggak ada pesawat. Tapi kalau dunia yang perasaan kita, sakit kita, makanan kita, flavoring kita ini tipu-tipu semua. Waduh. Nah di situ nanti ada pertanggungjawaban bagi yang percaya. Tapi jika ada yang nggak percaya, just do it, nggak apa-apa. Siapa Pak yang nggak percaya Pak? Kalau Ya boleh tahu? terserah. Oh. Kan semua orang kan berhak percaya tidak. Hidup ini kan persepsi saja. Ada orang nggak percaya Tuhan, ada kok. Banyak. Apakah dihukum? Ya nggak. Haknya dia kan dok. Iya, iya, iya. Nah, karena saya percayai bahwa ini semua ada pertanggungjawaban dan hidup saya ini punya peran. Semua orang punya peran hidup. Punya peran karena alam itu mengembang. Mengembang artinya gini, kalau saya jadi Tuhan misalkan ya. Aku bikinkan manusia untuk beribadah, untuk melakukan suatu hal. Punya tujuan. Saya membuat handphone itu apa sih? Itu membantu saya kan? Atau untuk saya punya maksud buat handphone itu. Kita manusia ciptaan. Punya tujuan sama kita membuat beribadah. Beribadah bukan cuma sholat ya. Membuat sesuatu kebaikan dan sebagainya, karya lah dan sebagainya. Kalau kita seorang manusia dikasih peran nih, karena alam mengembang terus. Jangan sampai kita ini gagal dalam peran mengembang itu. Gagal diganti. Dunia ini akan ada with or without me. Jadi dunia kan tetap ada tanpa saya, tanpa ada atau tiada saya. Jadi dunia itu nggak butuh saya. Dunia itu nggak butuh saya, tapi saya butuh dunia untuk menulis apa yang saya kerjakan. Hanya itu saja. Setelah itu ya selesai, itu finish. Finish nanti ada kehidupan kedua. Nah selama hidup di dunia ini saya lihat, selama ini gini. Setelah kita pelajari, waktu kemarin di KK16 saya sampaikan bahwa selama Anda hukum alam dunia ini, ya, pada saat apapun makhluk akan dikatakan hidup, ya, selama dia masih bisa membangkitkan energi. Itu namanya energi ekstrinsik. Mesin ini handphone saya. Hidup jika apa? Jika ada energi di sini. Kalau ini mati, nggak ada energinya, ya mati. Ya. Manusia sama. Selama sel kita masih melakukan pembakaran di mitokondria dan ada energi, maka dia hidup. Kalau mitokondria itu nggak ada pembakaran, dia mati. Nanti tinggal energi intrinsik. Nanti itu E sama dengan MC kuadrat. Oh di situ. Di situ. Nah nanti Anda belajar lagi apa sih massa itu. Berat ini itu apa? Itu saya sampaikan di kuliah konstruksi. Nah paling nggak Anda tahu nanti esensi hidup itu apa sih. Jangan sampai hidup itu nggak tahu esensinya apa gitu loh. Makanya kalau kamu berani yang saya sampaikan ini cuman saya baca, saya sampaikan. Dan banyak orang sakit akibat ketidaktahuan itu. Iya. Ya mungkin itu peran kami di Karnus itu. Di dunia ini itu peran kami saat ini. Jadi buat teman-teman silakan daftar konsep Karnus karena ini kayaknya seatnya terbatas ya. Di hotel itu kapasitasnya 50-an waktu kami di sana. Nah, yang kemarin aja udah membludak-bludak lebih dari 50. Nah, jadi daripada ntar teman-teman gak dapat untuk di angkatan ini, harus nunggu kapan lagi? Setiap berapa bulan sekali? Konsep Karnus ini kuliahnya? Ya, Setiap 2 bulan sekali? 3 bulan sekali untuk fundamental, tiap bulan untuk tematik. Nah, daripada harus nunggu 3 bulan lagi? Iya kan? Ya, atau ikut tematik jika Atau mereka ikut tematik. yang sakit diabetes pengen sembuh, kanker pengen sembuh, tematik. Tematik ya. Itu langsung shortcut bagi mereka yang teknis. Saya pengen sembuh sambil belajar. Tapi kalau Anda pengen belajar dalam tentang fundamental Karnus, itu di kuliah fundamental. Oke, hati-hati tuh. Ada 2 faktor nih. Yang pertama, bisa jadi mungkin kalau fundamental yang komplit adalah nunggu 3 bulan lagi kalau mikir-mikir sekarang. Atau faktor yang kedua adalah, oke ada yang tematik, tapi kalau nggak cepet-cepetan juga, ya kalau nggak dapat bangkunya nggak dapat seatnya, sama aja mungkin, atau mungkin meskipun online juga mungkin kan jangan-jangan ada kapasitasnya apa segala macamnya. Betul. Jadi saran saya mendingan ini pasti menjadi momen penting buat teman-teman semua, karena ayolah kalau cinta sama keluarga kita, cinta sama orang terdekat kita dan lain sebagainya, ikutan kuliah Karnus, cek aja informasinya di bawah. Dan ini bisa kita lihat ya, program-program penanganan penyakit degeneratif ini kan kompleksitasnya tinggi sekali. Jadi produk-produk apa sih? Mungkin teman-teman mau coba dulu terkait penanganan sembari udah daftar, sembari menunggu nanti ke sana.
Nah, di sini Karnus menawarkan ada produk-produk yang memang difokuskan kepada penyakit degeneratif atau P3D ya. P3D. Nah, gimana caranya atau detailnya nanti bisa bantu cara beli dapetin produknya mungkin tipis Pak Iwan, ini bisa dikasih tahu dulu dong fungsi-fungsi sedikit aja nih ya. AG Karnus ini adalah minuman serbuk sereal ya. Ini juga rame juga nih. Nah, ini untuk membantu proses ke penyakit Jadi itu untuk memperbaiki lambung lambung. dan juga untuk membangkitkan tadi saya bilang untuk menarik plak gitu ya. Oke. Itu poin pertama. Oke. Algati itu melindungi nutrisi yang dibawa oleh darah. Jadi jangan sampai darah itu oksigen dari HB itu loncat membakar lemak, kolesterol yang ada dalam darah kita. Itu jadi plak nanti. Oke. Ya. Nah, berdasarkan nus ini ada satu nasi khusus, nasi biasa, memang kita proses dengan kita coating sama bekatul ya. Dan itu untuk kita masuk skema karena kita mau membakar plak, bakar lemak, kita butuh bantuan itu, butuh bantuan nasi. Oh, jadi kalau plaknya Jadi angkut, kalau nggak diangkut bisa jadi gemuk juga. kalau nggak diangkut jadi plak nanti Jadi malah plak. buntu. Iya, tapi buntu itu biar teman-teman biar langsung tahu teknisnya langsung detail apa penyebabnya. Nih kan manusia ini Iya. apalagi milenial ini kan kadang biar konkret aja deh. Berarti kalau plaknya numpuk jadi apa kita? Kalau plak itu jadi diabetes, jadi stroke, Stroke, pembuntuan penyempitan pembuluh darah, Oh. hipertensi. Termasuk hipertensi, gendut juga dari situ. Kalau gendut itu di adipusnya, di jaringan lemak. di jaringan lemaknya. Sampai ada yang bilang katanya plak itu bisa bikin gemuk juga. Itu bukan Enggak, dari situ ya. enggak. Kalau plak itu masih aliran Creamer deh, darah. creamer. Creamer bisa bikin gemuk. Creamer itu ya bisa bikin gemuk, dan bisa bikin plak juga. Oh, oke. Bisa bikin plak dia. Plak itu di pembuluh darah, Pembuluh darah. nempel-nempel di pembuluh darah yang juga berdekatan dengan pintu masuk tadi, Oh. Jadi Gitu. masuk gula. pintu masuk gula. Beras Karnus tadi Dari beras kita coating sama bekatul. Bekaton. Ya. Bekaton tuh apa? Dedak. Dedak. Oh, rasanya kayak apa? Enak. Coba aja lah. Teman-teman. Ya, Dedak. Algati, Panganan kuda gitu. Kan? Dedak ya. dedek ya. Dedak. Iya benar ya. Terus ada Algati juga minuman teh hijau Teh hijau. bisa dibuat diabetes juga ya, luka-luka diabetes. Luka-luka. Terus sama yang program pendampingan sehat diabetes Karnus ini berupa Buku. buku atau Panduan. konseling, buku panduan ya. Mm-mm. Kapan Pak terdekat Pak kuliah konsep Karnus Pak? Belum tahu saya. Nanti tim mungkin Ada. 3 bulan lagi ya. Detailnya ada di bawah ya. Di bawah. Nanti belum Daftar tahu. aja dulu teman-teman. Karena baru kemarin kuliah kan sekitar 16. Makanya ntar siapa cepat dia dapat Ya, ya. Jadi detailnya mungkin bisa cek aja di deskripsi di bawah tuh ada link. Nah masuk aja di situ ada informasi semuanya, tanggalnya, jamnya, lokasinya, bagaimana cara daftarnya, Ya. kapannya. Nah, kalau bagi pasien kan kalau nunggu acara kan lama. Ya, Bagi yang pengen dibantu, pengen di apa? Dipandu. Nah, nanti bisa juga daftar di situ. Daftar, jadi nggak perlu nunggu acara itu. oh oke. Nanti dipandu oleh dokter-dokter kami. Nah salah satunya Dokter Ari. Dokter Ari. Ya. Nah ini mungkin data pasien 2024 ya Dokter Ari ya. Ya. Jumlah pasiennya 624. Wow. Boleh Ini data mulai 2022 kami Coba. kumpulkan. Oh, oke, bisa dijelaskan dok. Ini kasus terbanyak itu ada di gastritis, di GERD. Ini Oh, GERD tuh teman-teman. Jadi kasus terbanyak. ya yang di tempat saya loh ya, yang maksud saya yang Ya. saya tangani dengan Karnus. Ya, cuma kan bisa diukur juga lah ya. Jadi kasus terbanyak di tahun ini adalah penyakit Mulai paling tinggi. 2022. Mulai dari Karena 2022 saya kenal sampai 2024. Karena saya kenal Karnus Maret 2022. Dan sejak saat itu saya implementasikan ke pasien-pasien itu, dan kasus yang paling banyak saya jumpai di GERD itu karena saya langsung pakai langsung nutrisi tadi, tidak obat. apa sih Kan, dok yang buat GERD tuh? Boleh tahu dikit nggak? GERD itu Kan ya Jangan-jangan ya orang lengah di situ tiba-tiba GERD gitu. Maksudnya apa sih asupan? ya kan ini awalnya mungkin dari gastritis ya, radang di lambung karena tadi mungkin sering telat makan atau suka makan makanan yang iritasi, pedas atau minuman yang ini ya full warna-warna rasa dan sebagainya, sehingga dia merusak lambung, merusak si dinding lambung, akhirnya tipis. Dan tipis akhirnya karena pilihannya kita harus menghilangkan nyeri ya dengan obat ya. Akhirnya kan dinetralisir asam lambung tadi. Tapi dinding yang tipis itu belum terselesaikan. Kan hanya menghilangkan sesaat saja.
gitu. Sehingga akhirnya kan terus hanya tidak sembuh. Dia hanya sembuh sesaat saja. Cuman nanti dampaknya kan begitu asam lambung dinetralisir, makanan yang kita makan itu tidak bisa dimetabolis dengan baik, sehingga nasi tidak menjadi glukosa, hanya sel kelaparan tadi ya, termasuk lauk pauk, protein dan sebagainya tidak bisa dimetabolisir, kemudian lemak. Nah, lemak ini lolos bisa ke pembuluh darah, hanya jadi plak tadi, gitu. Itu akibatnya. Nah, ketika ini terus berlangsung, ini kan selnya kelaparan juga hanya kan. Iya. Nah itu, ya lemas ya, macam-macam akibatnya itu. Wah, Malas mikir gitu kan, gitu. Kan tidak sembuh, hanya nambah obat yang misalnya 1 tablet, 2 macam lagi. Yang paling awal kan biasanya ini menetral asam lambung. Iya. Setelah itu agak naik dikit yang produksi asam lambung dibatasi. Atau yang paling ekstrim nanti dari otak yang asam lambung tidak boleh produksi lagi. Waduh. Itu. Ya, hanya kan selnya kelaparan juga hanya. Iya. Gitu. Ya, cemas dan sebagainya. Oke. Gitu. Oke, siap Dokter Ari. Ini ada data pasien juga yang ternyata data pasiennya sembuh dengan menerapkan konsep Karnus, Iya itu. yaitu sebesar 96%. Sementara 4%-nya untuk pasien yang saat ini masih dalam proses penanganan. Bisa jadi bertambah tuh. Ya 96%-nya karena kan lagi proses penanganan kan. Iya. Berarti 96% tingkat penyembuhannya loh. Konsep Karnus, Masya Allah. Biiznillah. Keren, ikhtiar kita harus tepat teman-teman. Iya. Iya kan? Hati-hati, karena kita melakukan sesuatu kalau ikhtiar yang gak tepat juga sia-sia. Begitupun Iya, di iya. bisnis, Pak. Makanya kan kami edukasi mengenai branding, marketing, apa segala macamnya. Mereka udah buang budget gak karu-karuan 3 tahun jalanin bisnisnya, tapi gak ngefek sama sekali, jadi sia-sia. Karena jangan-jangan di jalan tidak sesuai dengan dalil dari profesor-profesor bisnis ternama misalnya. Ya kan, atau buku-buku terkait, ya memang dari sumbernya gitu. Wow, Iya. mantap. Ada lagi bisa kita cek datanya, keren. Tumor ya. Tumor juga bisa ya? Semua ya, degeneratif. Tumor degeneratif bukan sih Pak? Ya, Bukan. bagian dari situ juga. Bagian dari itu. Oh, jalan Tumor lagi. yang leher. Tumor leher. Ada tumor leher, coba lihat. Ini di ujung obrolan mungkin nanti Pak Iwan bisa ditutup dengan mungkin kesimpulan ya Pak ya. Leher. Aduh, banyak banget pasien-pasien, Nah. Masya Allah. Ini tumor 6 bulan. Ini Sembuh. tumor gondok ini. Oh, ini apa sih, getah bening apa sih? Struma. Kelenjar gondok. Oh, ya gondongan-gondongan itu. Ya. Bukan. Bukan. Kalau gondongan infeksi, kalau ini struma, kelenjar gondok. Gondok, iya, yang gede lehernya ya. Waduh, Gitu. 18 Desember. Sekarang hilang. Mengecil. Oh, Mengecil. Wah, Masya Allah. Yang pada anak juga ya. Ada anak. Yang pada anak. Yang tadi yang mana? Anak-anak tuh? Ini dewasa, wanita, ada tumor anak. Nah ini. Ada. Ini tumor leher pada anak, November ya, 2023. 42 hari ya? Masya Allah. Iya. Ini bocorannya semua ada di konsep Karnus ya? Hah? Iya. Keren. Makasih dok, makasih Pak Iwan nih. Ada yang mau disampaikan Pak Iwan langsung terakhir buat teman-teman selain memang suruh untuk daftar dan gabung ya, karena kesempatan emas ini sayang banget dilewatin nih. Ya, Silakan Pak Iwan. jadi Oh ini ya, ini para dokter-dokternya ya? Ya ini para alumni ini. Alumni. Profesor Iris. Widih. Dokter semua rata-rata. Masya Allah. tokoh dan dokter. Tokoh, dokter, doktor. Dokter. Wah, ngeri. Ada spesialis penyakit dalam. Oh iya, Dr. Farah. Prof Iris ini kemarin Prof Iris. angkatan saya. Iya betul. Ya, Saya angkatan berapa sih, Bu? Angkatan 16 ya? 15 ya? 15. 15. Saya sebelahan duduknya sama Prof Iris. Prof Iris, sehat Prof, mantap, sukses selalu. Iya. Wah, mantap. Oh iya tuh kawan saya juga nih, Dokter Sentot. Ya, terus entar. Ah, Ya Dr. kan? Sentot. Kemarin kan saya ngobrol juga ketemu. Lah, Anda ngapain, Dok? Belajar lah saya. Saya sendiri aja orang media, konten kreator. Beliau sekarang juga memandu pasien di official kami, Dr. Sentot. Iya. Waktu saya kemarin ketemu di Klaten ya kalau nggak salah ya. Klaten. Ya nggak sih Dok? Lupa sih. Waktu saya lagi main ke sana tuh kalau nggak salah ketemu juga sama beliau. Yeah. Beliau lagi ke situ kan, saya sama teman-teman komunitas di sana kan. Masya Allah. Nyari Ginanjar ini. Mana emang ada? Mana sih? Itu. Oh iya. Baris ketiga. Iya. ISQ kan? SQ. Iya. Wah, Menara 165. Iya, apal saya. Wah, profil-profilnya ngeri.
Oke, Masya Allah. Ada yang mau ditambahkan Pak Iwan? Ya intinya ayo kita belajar bareng-bareng Iya. dan kita bangun negeri kita, masyarakat kita, dan kita berupaya untuk menorehkan ibadah kita lah Iya. di kehidupan kita ini untuk membantu sesama kita. Artinya insya Allah dengan penerapan konsekanus itu, dengan kita kembali ke algoritma Sang Pencipta, maka problem-problem kesehatan, kemudian problem-problem kemanusiaan itu akan bisa turun, sehingga negeri kita akan makmur, masyarakat juga sehat. Gitu kan. Karena tanpa ada sehat itu nggak adalah artinya uang itu. Nah gitu. Makanya kebahagiaan itu kan dicari dalam dunia itu kan. Kebahagiaan saatnya satu, sehat dulu. Dan sehat itu harus tahu aturan tubuh kita. Ya kan? Tahu cara memperlakukan tubuh kita, dan tahu apa yang dimau tubuh kita, dan tahu cara ngedrive tubuh kita untuk hidup. Kalau kita beribadah sampai waktu yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Nah, itu aja. Semoga Allah balas dengan kebaikan, Pak ya. Amin, amin. Banyak membantu orang loh. Dokter Ari juga nih, Masya Allah. Ya kan, semoga menjadi amal jariah juga apa segala macamnya. Amin, amin. Sekali lagi saya ngajak teman-teman semua, cara daftarnya gimana, konsep Karnus, klik aja link yang ada di bawah kalau teman-teman ketemu tayangan ini di YouTube. Tapi kalau di Instagram, di TikTok, cek aja caption yang ada di bawah. Makasih Pak. Mantap. Ini yang berikutnya lagi seru nih, kita bahas mengenai nasi goreng pakai kecap. Wah, telur dadar part 2 deh. Makasih teman-teman semua ya. Kita kasih solusi.